أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita atas segala nikmat Allah. Nikmat Allah dalam bentuk apapun itu. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini bisa hadir di sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pemberat amal kebaikan kita, pengurang dosa-dosa kita, menjadi jalan mudahnya kita masuk surga. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Nur Hidayah, sampai lupa, dan pengurus Majelis Taklim Miftahul Hidayah. Semoga Allah berikan rahmat, Allah berikan taufik terus untuk menjalankan syiar-syiar Allah di masjid ini. Tidak sampai sebulan lagi Bapak Ibu kita akan masuk di bulan Ramadan. Maka di kesempatan malam ini ya, sampai jam 9 nanti, nah mulainya dari jam segini ya, sesempatnya saya akan membacakan beberapa hadis saja. Saya akan bacakan beberapa hadis singkat, saya beri penjelasan sedikit saja. Nah, biar kita ingat ya, tentang bulan puasa yang akan datang ini. Dan ini adalah bagian dari bagi-baginya warisan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya ini harta, tidak mewariskan kekayaan, tidak. Yang dia wariskan, Kanjeng Nabi mewariskan kepada kita adalah Quran wa Sunnah. Hari ini saya akan bacakan dari kitab Bulughul Maram, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di bab Siyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmaini ila rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu, Ibnu Hajar memulai kitab puasa ini dengan mengingatkan kita, janganlah engkau dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa, maka bolehlah ia berpuasa. Maksudnya apa? Nabi dalam banyak keterangan yang kita dapatkan bahwa meminta kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, Sya'ban ya, agar persiapan kita ke Ramadan. Tapi ada tapinya. Jangan, para ulama nanti berbeda pendapat hukumnya apa. Tapi intinya jangan seakan-akan nggak putus dari Sya'ban ke Ramadan itu. Jadi biar ada jedanya, biar kelihatan mana nih Sya'ban, mana Ramadan. Jadi di jeda nggak ada puasa. Jadi dekat-dekat mepet Ramadan nanti, para ulama mengatakan makruh, bagian ulama mengatakan makruh puasa. Entah puasa Senin Kamis. Jadi puasa sunnah berpahala, iya, tapi di waktu itu hukumnya makruh. Apalagi kalau mepet ngepas dengan bulan Ramadan itu. Para ulama sebagian mengatakan itu makruh. Agar apa? Agar nampak bedanya mana Sya'ban, mana Ramadan. Gitu. Jadi Ibnu Hajar mengingatkan bahwa Nabi itu wanti-wanti.
Bentar lagi Ramadan, ya pas nih momennya di Sya'ban ini. Sunnahnya perbanyak puasa sunnah, tapi nanti menjelang dekat bulan Ramadan sebaiknya tidak. Kecuali, tapi Nabi kasih tahu kecuali orang yang biasa, terutama orang yang puasa sunnahnya itu Nabi Daud tuh, sehari puasa, sehari enggak. Untuk orang-orang yang begini, kata Nabi, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis selanjutnya, saya loncat-loncat saja, mana yang kalau yang mirip saya loncat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu, jika engkau melihat apa? Hunya itu adalah hilal. Ini yang Nabi bicara tentang melihat hilal, menentukan bulan berdasarkan melihat bulan. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Apabila kalian melihat itu hilal, puasalah. Begitu juga nanti ketika di akhir Ramadan, di akhir Sya'ban, kita diminta ruqyat hilal. Tapi apakah kita ya nanti kita temukan hadis berikutnya. Apakah semua kita nongkrongin? Kalau di sini gak susah di kampung kita ini. Yang gampang lihatnya tuh di pinggir lautan. Kalau kita di sini kan ya, ngikut nunggu pemerintah aja ngumumin kapan misalnya gitu. Atau yang mengikuti hisab atau mengikuti metode hisab melihat tanggalannya udah masuk apa enggak. Jika kalian melihat itu, maka puasalah. Jika nanti di akhir Ramadan melihat hilal itu, maka berbukalah. Berhari raya Idul Fitri lah. Jika kalian tak nampak, au mendung, ada kelihatan, maka perkirakanlah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini di awal Ramadan pas akhir Ramadan ini jadi masalah. Kenapa? Karena kadang beda-beda. Ya. Gimana sih kok beda-beda? Nah, bahasa gampangnya itu ijtihad para ulama. Bahasanya lihatlah. Sebagian mengatakan lihat pakai mata nih lihat kayak gitu. Yang lain bilang ya itu isyarat kalau kita bisa juga kira-kira menghitung. Itu tuh mana? Di situ kan ada tuh hitung-hitungan subuh kapan. Dulu zaman Nabi orang lihat dulu, ada nggak apa namanya fajar menyingsing di langit itu. Kalau sekarang nggak ada orang kampung sini yang kalau subuhan melihat fajar dulu baru azan. Enggak, yang dilihat apa? Kalau enggak jam, HP, yang gitu. Kira-kira begitu. Jadi silahkan saja mau ikut yang mana, insya Allah itu ijtihad para ulama. Jadi jangan ribut, ya. Puasa enggak, ribut iya, gitu ya. Suatu ketika dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya seorang Arab, orang kampung, orang desa datang kepada Nabi. Sesungguhnya ini ra'aitu al-hilala, sungguhnya aku telah melihat hilal itu. Satu orang saja. Kata Nabi, atashhadu an la ilaha illallah? Naam. Apakah engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah? Iya. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Ya jawab, naam. Kata Nabi, fa'adzin finnas ya Bilal an yasumu ghadan.
Jadi di bulan Sya'ban di akhir itu ada seorang datang menghadap Nabi. Wahai Nabi, aku melihat hilal. Nabi tanya, apakah kamu Muslim? Intinya begitu. Nanyanya gimana? Apakah engkau syahadat? Kata dia, iya. Maka kata Nabi, wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia agar mereka berpuasa besok pagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis yang menguatkan bahwa kita melihat hilal. Cuma satu lagi yang ingin disampaikan menurut pensyarah dalam kitab ini, Syekh Muhammad Luqman mengatakan Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa dua kalimat syahadat itu adalah satu-satunya syarat untuk menentukan orang itu disebut Islam apa tidak. Dan sekali lagi, tidak ada syaratnya harus di depan ustadz, depan ulama, depan masjid, bahkan tidak perlu ada saksi, tidak apa-apa. Salah. Jadi syahadat, kan banyak kita kadang-kadang di masjid itu, kalau di masjid besar itu ada orang setelah Jumatan ini ada orang akan membacakan syahadat masuk Islam. Dia sudah Islam duluan. Orang dia ikut sholat Jumat. Nah, gitu. Begitu juga kalau ada orang mau masuk Islam, kita bilang nggak usah ketemu ustaz, langsung bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu dia sudah Islam. Mau nggak tahu cara sholat, mau belum sunat, kan gitu. Padahal kan orang sudah besar, laki-laki masuk Islam, belum sunat, nggak tahu sholat, belum sunat, nggak tahu apa-apa. Nah, saat itu dia sudah masuk Islam. Nih, kalau dia habis baca itu, nih mohon maaf, ada orang non Muslim tiba-tiba dia masuk Islam, saat itu dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah, habis itu dia meninggal. Sungguh beruntung dirinya. Nggak punya dosa. Sholat nggak pernah, wudu nggak tahu caranya, ya. Tapi perubahan itu membuat dia menjadi seorang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis berikutnya wa an Hafsah, dari Hafsah. Hafsah ini siapa? Istri Nabi. Hafsah ini siapa? Anaknya Umar ibn al-Khattab. Wa an Hafsah ummul mukminin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hafsah ummul mukminin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Khususan, ini khusus untuk puasa wajib seperti di bulan Ramadan. Jadi sebelum fajar itu haruslah berniat. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya setelah sholat subuh, setelah fajar boleh. Tapi kalau sholat puasa Ramadan wajib berniat sebelum fajar. Oleh karena itu para ulama dulu sering mengajarkan lafaz niat. Walaupun Bapak Ibu, niat itu yang penting di hati. Diucapkan boleh menguatkan menurut mazhab Syafi'i. Bahasa Arabnya kan apa deh? Adik-adik masih niat puasa bagi yang apa nawa itu? Nah, kan lupa. Udah tahun yang lalu puasanya soalnya. Nah, adik-adik nanti ya saya diajarkan kembali. Oh enggak, bisa Pak bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat besok puasa dah. Sah tuh, puasa Ramadan. Oh.
niat insun poso. Apa lagi lanjutnya? Hah? Yang dino seso. Itulah lanjutnya. Sah, apa aja boleh, mau pakai bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa apa. Dalam hati, mau puasa besok, udah sah. Tapi disyaratkan dia sadar akan berniat puasa besok. Barang siapa yang tidak berniat, sadar-sadar, aduh, udah azan subuh, belum niat, nggak ada niat dia besok puasa, maka dihukumi tidak sah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya ini adalah tentang sunnahnya sahur. Ini apalagi adik-adik ini begini nih, kan berat bangun sahur. Ya deh ya. Ya deh. Berat bangun sahur. Ingatkan, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahur barokah, karena sesungguhnya dalam makan sahur terdapat barokah. Saya dulu punya teman, dia susah bangun sahur katanya, jadi dia sebelum tidur makan yang banyak. Sahur tuh tak mesti makan banyak begitu. Bangun tidur, ambil air misalnya, minum. Saya contohin aja nih. Bismillah. Sekali teguk, sudah dapat sunnahnya sahur. Mau sepiring ya silakan. Mau ya apalah ya, nyama senangannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berapa menit lagi? Saya bacakan sehabisnya sampai akhirnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari dia siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yada' qaula zur wa amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdzulahu. Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, hati-hati Bapak Ibu. Ini kan ucapan bohongnya paling susah kita. Ada aja kadang-kadang itu. Ibu, kapan Bu? Kayak gitu, ibunya nyahut. Nah, ini. Besok kapan ya? Besok, kayak gitu. Hati-hati, dikurang-kurangi yang begini-ini, jaga. Kenapa kata Nabi, barang siapa tidak meninggalkan ucapan bohong dan mengerjakan perbuatan bohong, yang berbuat hal-hal yang tidak baik itu, maka Allah itu tidak butuh atas lapar ketika tidak makan, tidak minum. Allah nggak butuh. Maksudnya apa? Nggak berguna itu puasanya. Sah, pahalanya yang nggak dapat. Rugi kita. Jadi riwayat yang lain sering kita dengarkan itu, orang yang tidak meninggalkan perbuatan itu, ya puasanya itu tidak dapat apa-apa, ilaju wal atas. Yang nggak dapat puasanya tuh nggak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja.
Oke, dua hadis terakhir. Ini ada berkaitan dengan malam, ibadah malam di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, muttafaqun alaihi. Hadis ini sering ada riwayat yang lain bacanya man shoma. Kata guru kami dulu, yang riwayat man shoma itu berarti berkaitan dengan siangnya. Barang yang bicara tentang man qoma Ramadan, qoma mendirikan apa? Mendirikan malam. Mendirikan malam apa? Mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Maka rugilah kita kalau malam-malam Ramadan diisi dengan apa? Tidur. Siang dah tidur, malam pun tidur. Makanya kalau ada walaupun hadisnya dhaif, barang siapa yang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, para guru kami mencarikan maksudnya itu nggak apa-apa siangnya tidur, asal malamnya itu menghidupkan malam. Ini udah malamnya main petasan, siangnya tidur, enggaklah dapat apa-apa dari Ramadan. Siangnya tidak diberikan pahala yang banyak, malamnya juga berlalu begitu saja. Mari kita jadikan siang-siang Ramadan dengan puasa, kita dirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Apa itu? Bisa tarawih, baca Quran, zikir dan sebagainya. Bunyi kan? Habis waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya hadis-hadis yang dibacakan. Kalaulah yang dilihat itu jangan ucapan saya, yang dilihat adalah bahwa ini ucapan keluar tadi yang dikatakan ini diriwayatkan sampai ke telinga kita hari ini, itu adalah ucapan yang keluar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah harta karun, harta warisan yang dibagikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keturunan kita mampu menjadikan itu pegangan hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan besok menjadi Ramadan yang baik, barokah. Dan semua orang nyampe Ramadan besok. Berapa hari ini belum tentu kita yang di sini nyampe bulan Ramadan itu. Maka kita berdoa, wabalikna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.